Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'syarul muslimin, sidang Jumat waffaqanillahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardahu. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata yang telah banyak menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan zahirah wa batinah, baik kenikmatan yang tampak ataupun yang tersembunyi. Maka menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah untuk selalu mensyukuri nikmat ini semuanya, sehingga kita termasuk sebagaimana hamba yang Allah SWT tetapkan sebagai hamba yang bersyukur, dan itu hanya sedikit sekali. Wa qalilan min ibadiyas syakur, sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Dan juga kita mohon kepada Allah SWT taufiknya, sehingga kita menjadikan nikmat ini sebagai aunan dalam kehidupan kita, menegakkan ubudiyah hanya kepada Allah SWT. Dan jangan sampai nikmat ini menjadi musibah, sehingga nikmat ini menjadi alat dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iyyadan billah. Dan salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga datang hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah SWT telah berfirman di kitabnya yang mulia, dan semuanya telah mendengar ayat ini, dan sering sekali kita mendengar ayat ini. Allah SWT berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya sama mukmin satu dengan yang lain adalah bersaudara. Maknanya Islam tidak mengenal batas kewarganegaraan, suku, bangsa dan yang lainnya. Seorang mukmin di mana saja berada, dia adalah bersaudara bagi saudara mukmin yang lainnya. Bangsanya, keturunannya, darahnya tidak membatasi dirinya. Warga negara seorang muslim adalah bumi Allah, dan seluruh muslim adalah saudaranya tanpa terkecuali. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tabaghadu, wala tadabaru, wala tahasadu, wa qulu ibadallahi ikhwana." Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi, dan janganlah kalian saling dengki, dan kalian jadilah sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka menjadi kewajiban kita
sebagai seorang muslim untuk meyakini siapa saja di antara kaum muslimin di mana saja itu adalah saudara kita. Saudara seagama dan saudara seakidah. Maka menjadi wajib bagi kita semuanya. Apabila saudara kita di sana mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, mendapatkan kesulitan, maka konsekuensi daripada ukhuwah di antara kita adalah wajib bagi kita untuk menolongnya. Allah SWT berfirman, "Wa in istansarakum fid dini fa 'alaikumun nasru." Apabila kalian dimintai pertolongan dalam urusan agama, fa 'alaikumun nasru, maka wajib bagi kalian untuk menolongnya. Di mana saja kaum muslimin mendapatkan cobaan, musibah, tekanan, kezaliman, maka wajib bagi kita untuk menolongnya. Al-muslimu akhu muslim, la yadrimuhu wa la yakhdhuluhu. Seorang muslim, saudara muslim bagi yang lainnya. La yadlimuhu, tidak menzaliminya dan juga tidak membiarkannya dengan tidak menolongnya apabila dia membutuhkan pertolongan dari kita. Dan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya kal bunyan, sebagaimana bangunan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Orang-orang yang beriman adalah satu bangunan, satu tubuh. Itu harus menjadi keyakinan kita, konsekuensi daripada keimanan kita. Maka kalau kemudian kita mendengar saudara kita dizalimi di bumi manapun, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk menolongnya dengan apa saja yang kita mampu. Dengan doa, dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, hatta dengan nyawa kita. Itulah konsekuensi dari keimanan kita, ukhuwah di antara kita. Kalau di sebelah bumi sana, bumi Palestina, bumi Al-Quds yang merupakan kiblat pertama bagi kaum muslimin, kita mendengar saudara kita dizalimi di sana, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk menolongnya. Fa'alaikumun nasru, wajib bagi kalian untuk menolongnya. La yakhdhuluhu, jangan sampai kemudian kita punya sifat apa? Kecil nyali. Kalau di sana ya urusan mereka sendiri. Adapun di sini urusan saya. Tidak ada dalam kamu seorang muslim, seorang mukmin sifat seperti ini. Sebagaimana digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matalal mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarawmuhim ka jasadil wahid idza istaqqa minhu 'udwan." Perumpamaan seorang mukmin di antara mukmin yang lain dalam kasih sayang di antara mereka, bahu-bahu di antara mereka, cinta di antara mereka, sebagaimana jasad yang satu. Apabila salah satu di antara anggota tubuhnya merasa sakit, tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahar wal huma, maka seluruh anggota tubuh pun merasakan sakit pula, tidak bisa tidur, merasa panas. Itu konsekuensi daripada keimanan kita. Sebagaimana sering kita dengar bagaimana kekejaman orang-orang Yahudi terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Bagaimana mereka sejak berapa tahun yang lalu mereka diblokir, diisolasi. Sampai unsur kehidupan yang paling sederhana pun mereka larang. Kalau kita mendengar bagaimana nelayan Palestina di jalur Gaza dilarang untuk melaut. Mereka hanya boleh melaut 6 mil saja dari batas pantai. Bahkan sekarang pun dilarang untuk melaut.
Bagaimana dengan ribuan orang nelayan saudara kita Palestina? Bagaimana kehidupan mereka? Semuanya dilarang, ini dilarang, itu dilarang. Diblokade, diisolasi. Apa yang kita rasakan? Melihat dan mendengar keadaan saudara kita di sana. Apakah keimanan kita mendorong ikut merasakan sebagaimana apa yang dirasakan saudara kita di sana? Mungkin kita hanya mendengar saja. Tapi saya telah melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana penderitaan saudara kita di sana. Rasa aman dan tentram telah dicabut dalam hati mereka. Setiap hari mendengar suara pesawat, mendengar suara ledakan. Bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita dan keluarga kita? Alhamdulillah kita di sini hidup di negara yang menjamin hak-hak kita, rasa aman kita, rasa tentram kita. Bagaimana dengan sebuah wilayah yang kecil, dari ujung ke ujung hanya 45 km panjangnya, lebarnya hanya 8 kilo, tetapi mengalami penderitaan yang sangat-sangat luar biasa sekali. Kehidupan yang begitu mahalnya, beban hidup yang sangat-sangat berat mereka rasakan setiap hari demi hari seperti itu oleh orang-orang Yahudi, laknatullah alaihim. Di bumi sebelah sana lagi saudara kita di Suriah, ini sudah masuk tahun yang ketiga. Hari-hari kita mendengar saudara kita di sana dizalimi, dibunuh, ditindas setiap hari ratusan orang. Bahkan kita mendapatkan beberapa hari yang lalu 566 orang dibantai, disembelih dan dibakar jasad mereka. Ini bukan cerita burung. Kenyataan. Realita yang dialami saudara kita di sana. Hari-hari tidak ada kecuali korban berjatuhan, baik terluka ataupun meninggal. Bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita dan keluarga kita? Wilayah kita, tempat tinggal kita. Tentu tidak ada seorang pun yang siap untuk mengalami hal tersebut. Tapi kenyataannya saudara kita setiap hari mengalami seperti itu. Derita yang berkepanjangan. Tidak tahu kapan berhentinya. Hanya Allah saja tahu. Hanya Allah saja menolong mereka. Maka kita sebagai seorang muslim punya kewajiban bagi saudara kita di sana. Mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT menyegerakan kemenangan mereka. Dan mengangkat musibah yang menimpa mereka. Orang-orang Syiah, laknatullah alaihim. Kaum Syiah ini menjadikan sasaran orang-orang awam dari kalangan orang-orang Sunni. Setiap hari menjadi sasaran tembak mereka. Sampai ketika saya hendak keluar dari bumi Suriah, datang seorang laki-laki dan berkata kepada saya, alhamdulillah, anak putri saya kemarin telah mati syahid. Saya katakan, ada apa dengan putri? Bapak, kemarin ibunya mengajak ke pasar. Kemudian ketika sampai di jalan menuju arah ke pasar, tiba-tiba istri saya mendengar suara tembakan dan anak saya terjatuh. Maka begitu mendengar tembakan istri langsung sembunyi di balik tembok. Tetapi anak saya yang kecil masih berusia 3 tahun ini, kepalanya terkena sniper, badannya kena sniper, kemudian kakinya di 3 tempat dengan 3 peluru, meninggal pada saat itu juga.
Apa salahnya anak perempuan kecil ini? Apakah dia seorang teroris? Seorang pemberontak? Seorang mujahidin? Harus menjadi korban kejaman orang-orang Syiah. Saudara kita kaum muslimin sudah 40 tahun lebih mendapat tekanan, kekejaman dari golongan Syiah Nusairiyah ini. Alhamdulillah kita di bumi tercinta ini, di negara Indonesia ini, kita beragama, diberi kebebasan sepenuhnya. Di sana, kalau ada seseorang sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka dia akan dipanggil. Kemudian akan diperiksa. Dia punya kaitan dengan anggota mana? Anggota jamaah mana dia? Pengajian pun diawasi. Tidak mungkin diadakan pengajian kecuali melalui izin dari pemerintah. Dan banyak lagi tekanan-tekanan dalam kebebasan beragama yang tercabut dari diri saudara kita di sana. Sampai kemudian Allah SWT memberikan jalan keluar kepada mereka dengan peristiwa ini. Dan hikmahnya dengan datangnya peristiwa ini, akhirnya semua orang tahu bahwa orang Syiah atau orang-orang yang beragama Syiah ini tidak mungkin bisa berjalan bersama dengan seorang muslim. Kalau ada di antara orang yang berpendapat perbedaan antara Sunni dengan Syiah itu hanya masalah furu saja, maka kita berikan nasihat kepada orang ini, lihatlah dalam kitab-kitab orang Syiah. Apa keyakinan mereka terhadap orang Sunni? Rukun Islam mereka sudah berbeda dengan rukun Islam kita. Rukun iman mereka berbeda dengan rukun iman kita. Sehingga kalau kemudian orang-orang tidak mengimani rukun iman mereka, salah satunya adalah wilayah itu Imam Ali dan seluruh keturunannya, maka dianggap sebagai orang yang kafir halalud dam wal mal. Apabila tidak meyakini rukun iman yang ke-6 dan termasuk juga rukun Islam, wilayah itu atau imamatu Imam Ali dan seluruh keturunannya, maka dianggap sebagai orang kafir. Apakah kemudian perbedaan masalah furu' menyebabkan pengkafiran seperti ini? Sampai di sana kita mendengar orang tua yang anaknya disembelih dan orang-orang Syiah ini mengatakan bi'ismi dami Husain wa dzurriyyatihi, dengan menyebut nama Husain, darahnya Husain dan seluruh keturunannya. Kemudian setelah itu menyembelih anak-anak Ahlus Sunnah di Suriah. Ini bukan cerita kosong, bukan berita bohong. Kenyataannya seperti itu. Sehingga kalau kemudian kita dapatkan di Irak, di Yaman, di Iran sendiri, bagaimana Ahlus Sunnah setiap harinya mengalami berbagai macam kekerasan, kekejaman dari pemerintah Syiah ataupun orang-orang Syiah, maka jangan heran, karena itu adalah keyakinan mereka. Tapi beberapa banyak di antara kaum muslimin yang buta dengan hakikat seperti ini, masih menyanjung-nyanjung Iran, Syiah, sementara mereka menganggap kita adalah musuh mereka, halal untuk diperangi. Ini kenyataan yang tidak terbantah. Maka menjadi kewajiban kita semuanya untuk berhati-hati. Darah saudara kita setiap hari tertumpahkan. Kalau kejadian beberapa waktu yang lalu, bom meledak di Boston, di Amerika, dunia semuanya bangkit. Banyak orang mengucapkan belasungkawa kepada Obama dan pemerintah Amerika. Tetapi bagaimana dengan darah saudara-saudara kita di Suriah?
darah saudara-saudara kita di Palestina. Setiap hari tertumpahkan ratusan, bukan hanya 3, ratusan. Satu hari 105, satu hari 86 orang, satu hari 92 orang. Sampai saudara-saudara kita di Palestina mengatakan bahwa apa yang terjadi di Suriah yang dilakukan orang Syiah itu pun tidak dilakukan orang Yahudi di negara kami, di Palestina. Orang Yahudi tidak melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah di Suriah. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi selama 20 tahun, kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan orang Syiah selama 2 tahun, tidak ada apa-apanya. Korbannya sudah ratusan ribu. Ini kenyataan. Ini realita. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT Fitwahrul Ghaib, supaya Allah SWT mengangkat musibah ini dan menghilangkan segala kesulitan dan kesusahan bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah ataupun di bumi yang lain. Aku qouli hada wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahwa apa yang telah saya sampaikan pada khutbah yang pertama itu menjadikan kita bersyukur kepada Allah SWT. Banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, kaum muslimin di Indonesia. Kita tidak mengalami sebagaimana yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina. Kita juga tidak merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita di Suriah ataupun di Myanmar. Apakah kemudian ketika seorang muslim menyatakan bahwa saya adalah seorang muslim, menampakkan identitasnya sebagai seorang muslim, tidak berhak untuk hidup, tidak berhak untuk mendapatkan hak-hak kemanusiaan? Tentunya seorang muslim dengan manusia lainnya tidak ada bedanya. Sama-sama memiliki hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kelayakan. Tetapi semua ini tercabut dari saudara-saudara kita yang di sana. Apa salahnya sebagai seorang muslim? Apa salahnya kalau seorang menyatakan bahwa saya seorang muslim? Tentu tidak ada salahnya. Bahkan itu merupakan sebuah kebanggaan pada diri seseorang. Tapi sungguh rasa sedih menimpa diri kita, sebagaimana rasa sedih yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di belahan bumi di sana. Kalau kemarin kita mendengar Palestina, kalau kemarin kita mendengar tentang Suriah, sekarang pun kita mendengar saudara-saudara kita di Myanmar, di Burma. Sudah berapa ribu orang yang terbunuh, dibakar. Bahkan kita mendengar bagaimana orang-orang ini memakan daging. Saudara kita muslim di Burma. Wa ma naqam minhu illa ayyuhum billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka itu menyiksa orang-orang Islam oleh karena apa? Keimanan mereka kepada Allah SWT yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ini yang terjadi pada saudara kita. Tidak akan pernah kita akan mendapatkan keridhaan dari orang Yahudi, dari orang Nasara ataupun orang-orang musyrik sampai kita mengikuti agama mereka. Wala yazaluna yuqatiluna hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka senantiasa memerangi kalian hingga mereka itu mengeluarkan kita, menjadikan kita murtad dari agama kita.
Itulah kenyataannya yang dialami saudara-saudara kita di belahan bumi sana. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pertolongan kepada saudara kita di sana dan menghilangkan segala kesulitan, kesusahan yang menimpa saudara kita di sana. Dan kalau kemudian ada sebagian di antara harta yang kita miliki yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan kepada kita, maka ulurkanlah tangan untuk mereka. Mereka sangat membutuhkan bantuan, doa dan bantuan dari sebagian rezeki yang Allah SWT titipkan kepada kita. Sangat-sangat membutuhkan. Saya katakan sangat-sangat membutuhkan. Kalau kita di rumah masih bisa makan nasi, lauk pauk, sayur, mungkin lauk pauk lebih daripada satu, sayur pun lebih daripada satu, saudara kita hanya sekedar roti dan air teh. Itu yang biasa mereka makan. Kalau kita merasa diri kita adalah seorang mukmin yang punya saudara mukmin di belahan bumi yang lain, maka konsekuensinya juga kita harus merasakan. Kita juga tidak merasa senang apabila hal itu termasuk atau hal itu dialami oleh diri kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai hal tersebut bagi dirinya. Itu konsekuensi daripada keimanan kita. Kalau kita mencintai sesuatu, maka hal itu pun juga harusnya berlaku bagi saudara kita. Kalau kita membenci sesuatu, hal itu pun seharusnya juga berlaku bagi saudara kita. Itu adalah konsekuensi daripada keimanan kita. Oleh sebab itu marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat ahya'a minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa khudhul kafarata wal mujrimin wal musyrikeen. Allahumma ansur ikhwanana fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanana fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansurhum kama nasarta ibadika salihin. Allahumma ijma'hum ala kalimatil haq ya rabbal alamin. Allahumma ijma'hum ala kalimatil haq ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Wa fi Syishan wa fi kulli makan ya rabbal alamin ya qawi ya aziz. Allahumma rafa balaya waqa'a fihim ya rabbal alamin bi rahmatika nastaghfiru ahsana kullaha subhanaka wal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.